Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan Pak Trisno. Pak Trisno doakan yang menonton video ini bahagia dan sukses selalu. Oke, pada kali ini kita akan belajar bersama materi kelas 6, tema 6, subtema 3, pembelajaran 3, menuju masyarakat sejahtera. Mari kita belajar bersama. Pada pembelajaran ini ada 3 muatan pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia KD 3.8 atau 4.8, PPKN KD 3.2 atau 4.2, dan IPS KD 3.4 atau 4.4. Yang pertama yaitu Bahasa Indonesia KD 3.8 atau 4.8, menentukan gagasan utama dan informasi penting dari teks. Gagasan utama adalah suatu gagasan atau ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Gagasan utama dicari dengan cara mencari kalimat utamanya dulu atau membaca teks secara keseluruhan. Sedangkan informasi penting itu adalah informasi yang sangat utama atau berdasarkan keseluruhan dari sebuah paragraf. Di sini ada sebuah teks berjudul Dampak Pelaksanaan Tanggung Jawab. Paragraf pertama itu yang bertanda merah adalah kalimat utama. Jadi kalimat utamanya pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara memiliki berbagai dampak dan seterusnya. Paragraf kedua itu di awal dan di akhir. Nanti gagasan utama itu diperoleh dengan cara melihat kalimat utamanya. Nanti kata-katanya lebih ringkas daripada kalimat utama. Sedangkan informasi penting itu dari gagasan utama itu nanti dihubungkan dengan kalimat-kalimat yang lain. Di paragraf ketiga kita bisa lihat kalimat utamanya yang berwarna merah. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa juga merupakan bentuk tanggung jawab warga negara yang berdampak pada semakin kuatnya suatu negara. Ya, nanti tinggal kita tentukan kalimat utamanya. Lalu yang di paragraf keempat, kalimat utamanya tanggung jawab tidak hanya tercermin pada pelaksanaan kewajiban, tetapi juga pada pelaksanaan hak yang benar. Nanti gagasan utamanya kita mengambil dari situ, lalu informasi pentingnya nanti kita hubungkan dengan kalimat-kalimat yang lain. Di paragraf ke-5 dan ke-6, kita lihat di situ juga kalimat utamanya di awal, yaitu yang berwarna merah. Nanti tinggal kita buat gagasan utamanya, lalu kita dari gagasan utamanya kita juga bisa mencari informasi pentingnya. Ini adalah rangkumannya ya dari tadi paragraf tadi. Paragraf 1 gagasan utamanya dampak pelaksanaan tanggung jawab. Informasi pentingnya pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara memiliki dampak positif dan negatif. Ini dari gagasan utama, lalu kita hubungkan dengan kalimat-kalimat yang lain pada paragraf itu. Pada paragraf 2 juga sama, kita tentukan gagasan utamanya dengan melihat kalimat utama yang tadi sudah berwarna merah. Contoh pelaksanaan tanggung jawab membayar pajak. Terus informasi pentingnya tanggung jawab membayar pajak memberikan dampak positif bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Untuk yang paragraf 3 dan 4 juga sama caranya. Untuk yang paragraf ke-5, ke-6 juga sama. Jadi nanti kita menentukan gagasan utama itu berdasarkan kalimat utama yang tadi sudah kita tuliskan. Jadi tadi paragrafnya kalimat utamanya diwarnai merah ya. Lalu kita tentukan gagasan utamanya berdasarkan kalimat utama, lalu informasi penting berdasarkan gagasan utama. Selanjutnya yaitu dampak melakukan tanggung jawab sebagai warga negara, PPKN KD 3.2 atau 4.2. Kita sudah melaksanakan tanggung jawab. Tanggung jawab yang kita laksanakan itu memiliki dampak baik positif maupun negatif. Jika semua warga negara memiliki kesadaran melaksanakan tanggung jawab, maka tercipta kesejahteraan masyarakat dan tujuan negara akan terlaksana, yaitu masyarakat sejahtera. Contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dan dampaknya yang ditimbulkan. Misalnya yang pertama melaksanakan kewajiban membayar pajak.
maka dampaknya berlangsungnya pembangunan bangsa. Karena pajak itu nanti digunakan untuk pembangunan, misalnya untuk pembuatan jalan raya, pembangunan pemukiman dan sebagainya. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan, manfaatnya semakin kuatnya suatu negara. Nanti ada yang ketiga, keempat, dan lima, silakan untuk dipelajari sendiri. Selanjutnya, IPS KD 3.4 atau 4.4, upaya mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Ini sudah tercantum dalam pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan negara salah satunya adalah menuju masyarakat sejahtera. Bagaimana upaya-upaya yang bisa kita lakukan? Salah satunya adalah sebagai berikut. Upaya mewujudkan masyarakat sejahtera salah satunya yang pertama, saling toleransi antar warga negara dengan adanya perbedaan. Pemerataan pembangunan, memperbanyak lapangan kerja dan memperbaiki fasilitas umum. Masyarakat juga harus taat dan patuh membayar pajak. Nanti dengan perilaku yang seperti ini, upaya seperti ini, upaya menuju masyarakat sejahtera akan terwujud. Demikian untuk penjelasan pada pembelajaran kali ini. Jangan lupa yang belum klik tombol subscribe, klik tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi terupdate dari Sutrisno Channel. Dan like serta share ke teman-teman untuk bisa berbagi manfaat kepada orang lain. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.